Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video lanjutan kali ini, kita akan melakukan tahap pembuatan peta yang terakhir, yaitu tahap layouting. Untuk tahap layouting ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan setup pada halaman peta kita, yaitu caranya dengan klik file, lalu page and print setup. Kemudian kita pilih untuk orientation-nya itu berbentuk landscape. Nah, setelah itu bisa diklik OK. Lalu kita munculkan tool layouting, caranya dengan klik customize, habis itu toolbars, dan klik yang layout. Setelah muncul, kita selanjutnya akan memilih tools ini, tools change layout, diklik. Kemudian kita pilih yang traditional layouts, dan pilih yang landscape modern inset.mxd. Selanjutnya kita klik next, dan finish. Nah, di sini akan sudah merupakan gambaran dari layout peta kita yang secara otomatis dibuat oleh ArcGIS. Nah, terdapat beberapa komponen yang harus kita masukkan ke dalam peta kita, yaitu seperti judul, skala, grid, arah mata angin, legenda, inset, sumber data, keterangan, dan juga identitas dari pembuat peta. Nah, yang pertama kita akan memasukkan legenda. Sebelumnya dari layout landscape modern inset tadi akan terbuat legenda secara otomatis oleh ArcGIS. Nah, ini kita hapus dulu dengan diklik sehingga akan membentuk kotak ini, kemudian klik kanan, lalu delete. Nah, setelah itu kita akan membuat legenda, caranya dengan klik insert, dan klik yang legend. Nah, di sini adalah item-item yang akan masuk ke dalam legenda kita. Nah, untuk item-item apa saja yang masuk ke legenda kita, yaitu yang pertama adalah point, polyline, dan juga polygon. Nah, di sini ada UB1 yang merupakan data raster atau TIFF, jadi itu tidak perlu masuk ke dalam legenda, sehingga bisa dihilangkan dengan cara diklik UB1-nya, lalu dipindahkan ke bagian kiri dengan klik tanda panah kiri ini. Nah, setelah itu untuk pengaturan urutan dari legenda dimulai dari vektor point. Dari point, selanjutnya adalah line, dan terakhir adalah polygon. Jadi di antara kelima ini, yang pertama, yang point merupakan rektorat. Lalu yang selanjutnya adalah line, yaitu ada tracking dari GPS Garmin, tracking dari GPS Essential, dan juga jalan. Nah, dari ketiga ini, untuk pengurutan urutannya itu berdasarkan dengan abjad. Jadi kita mulai dari jalan, kita pindahkan ke atas, lalu selanjutnya tracking menggunakan GPS Essential, dan terakhir adalah tracking menggunakan GPS Garmin. Dan di bagian terakhir merupakan legenda yang berupa polygon. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, di bagian sini untuk legend title-nya itu bisa diubah menjadi legenda, dan dipilih pada bagian title justification-nya yang tengah. Setelah itu diklik next, next, next lagi, dan finish. Nah, ini merupakan hasil legenda yang telah kita buat. Jadi ada berupa point yang pertama, lalu selanjutnya adalah line, dan terakhir adalah polygon. Kemudian untuk merapikan dari kotak legenda ini, kita perlu membuat kotaknya ini menjadi tidak memiliki warna. Caranya adalah dengan diklik kotaknya, kemudian klik kanan, properties, dan di bagian background ini kita klik tanda panah bawah, dan klik yang none. Nah, sehingga warnanya itu akan hilang. Kemudian tinggal di OK. Nah, ini warnanya sudah hilang. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan editing penulisan label dari legenda ini. Seperti ini ada tulisan tracking underscore GPS underscore Garmin, dan juga area underscore UB. Nah, kita perlu menghapusnya dengan cara klik kanan, kemudian convert to graphics. Nah, setelah itu diklik lagi, klik kanan, dan di ungroup. Nah, kemudian kita perlu mengubah label yang ini. Jadi kita klik kanan, kita ungroup lagi, sehingga akan terbagi bentuk dua, yaitu garis line-nya dan juga labelnya. Nah, di sini baru kita bisa mengedit labelnya dengan cara di double klik. Kemudian bisa disamakan seperti atasnya, yaitu jalur tracking, lalu kemudian underscore-nya dihapus, kemudian diklik OK. Lalu yang bawahnya ini juga, yang area UB diklik kanan, ungroup, kemudian area UB-nya ini bisa diubah underscore-nya dengan cara di double klik, dan underscore-nya dihapus. Oke. Nah, untuk yang ini juga perlu diklik kanan, ungroup, kemudian diklik double klik, dan essay-nya ini dilengkapi dengan essentials. Lalu OK. Nah, kemudian kita bisa digrupkan lagi, caranya dengan diklik tulisannya, kemudian dikontrol, lalu klik yang vektornya, kemudian klik kanan, dan di grup. Ini juga klik kanan grup, dan klik kanan grup. Kemudian kita grupkan lagi, seperti sedia kala awal tadi,
Dengan caranya itu tinggal dibuat kotakan saja, diklik, habis itu ditahan hingga membentuk kotak yang menutupi semua bagian dari legenda. Nah, kemudian diklik kanan dan drop lagi. Nah, jadi selanjutnya untuk membuat legenda ini berada di tengah-tengah kotak, caranya adalah dengan diklik legendanya, kemudian klik kotaknya, lalu klik kanan, dan align. Align, klik yang align center. Nah, ini akan menjadi ada di tengah. Lalu setelah skala, kita perlu membuat judul dari peta kita. Yaitu jadi di bagian atas ini sudah tersedia bagian judulnya. Jadi kita tinggal perlu mengisi judulnya, tinggal di bagian tengahnya di double klik. Lalu kita beri judul peta wilayah Universitas Brawijaya untuk tahun 2002. Kemudian yang di bagian tengah, lalu klik OK. Nah, ini bukan hasilnya, karena ini kan warna putih, jadi tidak kelihatan sehingga kita perlu mengubah warnanya. Caranya itu tinggal sama di double klik dan klik change symbol. Di sini di bagian color ini kita bisa mengubah warnanya, jadi kita ubah menjadi hitam. Oke dan oke. Nah, akan berubah warnanya seperti itu. Lalu kemudian kita perlu memperbaiki kotaknya ini. Jadi seperti yang legenda, yang bagian kotak yang di bagian judul kita perlu buat menjadi juga tidak ada warna. Jadi diklik kanan, properties, fill color-nya dibuat no color. Kemudian oke. Lalu ukurannya ini bisa disesuaikan. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan skala. Jadi terdapat dua jenis skala. Yang pertama adalah skala scale text dan juga scale bar. Jadi yang pertama kita akan memasukkan scale text dulu. Oke, caranya adalah dengan klik insert, kemudian scale text, lalu pilih yang absolute scale. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, dari skala yang muncul, kita bisa pindahkan agar bisa terlihat. Nah, sudah muncul skalanya, karena ini skalanya masih berupa angka yang kurang rapi, jadi bisa dirapikan dengan kita diperbesar saja skalanya. Jadi 5.000. Ini juga sekaligus untuk memperjelas tampilan petanya. Nah, ini. Nah, apabila skala dari peta itu berubah, maka yang di bagian scale text ini juga akan ikut berubah. Kemudian skala 1:5.000 ini kira-kira sudah cukup. Kemudian kita masukkan skala bar. Scale bar dengan cara diklik insert, kemudian scale bar. Lalu kita pilih yang alternating scale bar 2. Selanjutnya kita klik properties. Dan pada division units-nya kita pilih yang kilometer. Labelnya itu berupa kilometer dengan singkatan km. Kalau misalnya sudah, kita klik OK dan juga OK lagi. Nah, di sini akan muncul hasil scale bar-nya. Kemudian kita akan merapihkan kotak untuk bagian skala. Caranya itu kurang lebih sama. Kita buat dulu kotaknya. Jadi bisa copy paste menggunakan kotak yang sudah ada, tinggal di copy, kemudian di paste, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita pindahkan ke atasnya sini, lalu disesuaikan. Kalau misalnya ada yang perlu dipindah, silakan dipindah. Nah, jadi scale bar ini bisa dimasukkan. Oke, sudah cukup. Kemudian di sini adalah scale text-nya. Kita buat judul scale skalanya. Untuk caranya itu sama seperti tadi, yang kotak di copy paste untuk teks yang sudah ada. Jadi tinggal di double klik, lalu pilih, tulis skala. Ditaruh di atasnya, karena ini ukurannya masih terlalu besar, kita kecilkan dengan cara di double klik lagi, lalu change symbol. Kemudian kita bisa mengukur ukurannya di bagian size ini. Misalnya kita pilih 20, kemudian OK, kemudian apply. Nah, kurang lebih sudah cukup, lagi OK. Nah, tinggal dirapihkan. Dan satu lagi, yaitu kita perlu memasukkan arah mata angin. Caranya dengan klik insert, kemudian klik yang north arrow. Kemudian kita, teman-teman bisa milih mana aja. Bisa milih north arrow yang mana aja. Untuk sekarang kita akan milih yang S3 North 8 ini. Kemudian klik OK. Kemudian pindahkan ke kotak skalanya. Apabila masih kegedean, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan inset. Caranya adalah dengan, jadi kita pindahin dulu ini bagian ininya, lalu
Lalu untuk pemasukan inset, itu kita akan memasukkan peta wilayah Malang untuk sebagai insetnya. Jadi diklik kotak layers ini, kemudian klik kanan, dan klik Add Data. Kemudian kita masukkan SHP Malang yang kalian dapatkan dari bahan praktikum, diklik kemudian di Add. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita perlu memunculkan kotak-kotak merah yang menunjukkan lokasi dari peta yang kita buat. Caranya itu dengan klik kanan dari kotak ini, Properties, kemudian kita pilih Extend Indicator, lalu pada di kotak bagian kiri, ada layers, kita pindahkan ke bagian kanan. Kemudian diklik Apply, nah sehingga akan muncul kotak-kotak, kemudian OK. Jadi kotak merah ini itu menunjukkan wilayah di mana di daerah Malang ini, di kota Malang ini, peta ini berada. Seperti itu. Nah, seperti kotak yang lainnya, kita perlu menghapus background dari kotak inset ini. Caranya dengan diklik, lalu klik kanan, Properties, lalu ke frame. Lalu di bagian background-nya kita klik panah bawah, kemudian None. Lalu OK. Nah, setelah itu kita perlu membuat judul dari kotak ini, yaitu judulnya berupa Z. Nah, karena ini kan terlalu sempit ukurannya, jadi kita bisa memperkecil di peta dari Malangnya ini. Caranya dengan tinggal ditambahkan skalanya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah kurang sudah cukup. Lalu kita tinggal tambahkan judul dari insetnya. Ini bisa di copy, paste, lalu ditaruh bagian tengah, di double klik, tulis inset, kemudian OK. Nah, lalu selanjutnya kita perlu memberikan informasi bahwa inset ini adalah kota Malang. Caranya itu dengan di copy paste lagi, copy, paste, kemudian ditaruh insetnya ini, ditaruh peta Malang ini, kemudian kita double klik dan tulis kota Malang. Kemudian selanjutnya kita klik change symbol. Nah, di change symbol ini kita buat warnanya itu benar menjadi hitam. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke bagian edit symbol. Lalu kita klik yang mask. Lalu kita untuk style ini pilih yang halo. Untuk selanjutnya kita klik yang simbol, di mana fill color-nya ini kita ubah menjadi putih. Lalu klik OK. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Untuk ukuran halonya ini bisa disesuaikan, bisa ditebalkan, ataupun bisa ditipiskan. Ini kita buat 3, secukupnya saja. Ini kita buat 3, kalau misalnya sudah, berarti kita klik OK. Setelah itu, kita perlu membuat tulisan ini tuh miring, jadi di italic. Kemudian klik OK. Nah, lalu kita setelah semua editing ini, kita klik Apply. Nah, sehingga akan muncul seperti ini di peta kota Malangnya. Karena ini kan kurang kelihatan halo-nya ya, kurang kelihatan putih-putihnya. Jadi bisa diedit lagi dengan di change symbol, kemudian edit symbol, ke mask, simbol lagi, ke mask, habis itu untuk ukuran size-nya itu bisa ditambahkan lagi, berarti menjadi 5. Kemudian OK, dan Apply. Nah, ini baru udah cukup, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat keterangan. Jadi dari kotak sini bisa digunakan, dipindahkan, kemudian kita hapus background-nya, klik kanan properties, background-nya dibuat menjadi none. OK. Setelah itu kita masukkan keterangan. Kita double klik, keterangan. Kemudian kita OK. Lalu di sini kan masih kelihatan kecil dan tidak di bold ya, jadi kita perlu bold dan kita perbesarkan dengan cara di double klik lagi. Lalu change symbol. Kemudian untuk styler pilih yang bold. Untuk size-nya kita bisa tambahkan contohnya seperti 20. Kemudian OK dan apply. Nah, kurang lebih ini sudah cukup, berarti di OK kan. Lalu ditaruh tengah. Kemudian untuk keterangan-keterangan yang perlu kita berikan, yang pertama itu adalah proyeksi, sistem grid, datum, dan juga zona UTM. Jadi ini tinggal di copy lagi, paste, di double klik. Kemudian kita menuliskan keterangan-keterangan dari peta yang kita buat. Yang pertama itu adalah proyeksi. Proyeksinya adalah transverse vertical. Kemudian ada sistem grid, yaitu geografis. Lalu selanjutnya adalah datum. Datumnya adalah WGS 1984. Lalu zona UTM. Zona UTM-nya adalah UTM Zone 49S. Kemudian tinggal diklik OK. Nah, ini kan masih kurang rapih ya, dan juga ini masih di bold. Nah, untuk menghilangkan boldnya, kita bisa di double klik lagi, kemudian ke change symbol,
dan dimatikan boldnya ini. Kemudian oke. Nah, habis itu bisa dibuat menjadi rata tengah dan oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk keterangan ini seperti ini, yaitu terdapat proyeksi, sistem grid, datum, dan juga zona UTM. Lalu selanjutnya kita juga perlu memasukkan informasi dari luas area UB dan juga panjang dari jalur tracking. Yaitu ada dua, yaitu jalur tracking dari GPS Garmin dan juga dari GPS Essentials. Caranya yaitu ya berdasarkan yang sudah tadi teman-teman catat, yaitu ini untuk luas area UB, panjang jalur tracking Essential, panjang jalur tracking GPS handheld. Untuk koma desimalnya ini kita hanya perlu menggunakan dua angka di belakang koma, jadi yang lainnya bisa dihapus. Nah, sudah ini kita kembali double klik pada yang keterangan ini. Double klik kemudian di enter. Lalu masukkan informasi mengenai luas area. Luas areanya seluas 54,56 hektar. Kemudian panjang jalur tracking GPS Garmin 2 yaitu sebesar 100,91 meter. Lalu yang terakhir adalah panjang jalur tracking GPS Essentials yaitu sebesar 338,58 meter. CTRL-V. Setelah itu, karena ini kan terlalu besar ya, dengan informasi kita tuh ada banyak, jadi bisa di klik change symbol, kemudian dikecilkan ukurannya. Taruh 14. Coba oke, dan klik apply. Dan sepertinya terlalu kecil, jadi bisa kita besarkan, tambahin lagi 16. Oke, apply. Nah, ini sebenarnya cukup. Tapi karena ini terlihat teksnya itu sampai keluar dari kotak, jadi bisa kita persingkat ataupun kita bisa lanjutkan di bawahnya. Jadi panjang jalur tracking, GPS Garmin, kemudian GPS Essentials seperti ini. Klik apply. Nah, akan muncul jadinya seperti ini. Kemudian oke. Nah, tinggal diatur, tinggal taruh tengah seperti tadi di align center. Nah, seperti ini. Berikut itu adalah untuk pembuatan keterangan. Lalu kita perlu membuat sumber. Caranya itu sama seperti tadi. Kita bisa copy aja dari sini, dikotakkan, lalu di copy dan paste. Lalu kita taruh bawah sini. Kemudian di bagian keterangan ini kita ubah menjadi sumber. Lalu di bagian keterangan yang isinya kita isi dengan Google Earth 2022 dan juga RBI 2022. Klik OK dan kita naikkan dan disesuaikan kotaknya. Karena masih terdapat satu komponen yang belum ada, yaitu adalah identitas pembuat peta, kita perlu merapihkan lagi layouting kita agar muat satu komponen tersebut. Jadi kita bisa sesuaikan saja. Misalnya sini kurang naik, bisa dinaikkan, ini juga naik. Nah, seperti ini, lalu selanjutnya kita masukkan identitas pembuat petanya. Jadi tinggal dikotakkan, kemudian di copy paste lagi, dan ditaruh di bawahnya. Nah, di sini kita bisa isi pembuat peta tersebut. Jadi nama, NIM, kelompok, PSHL 2022. Kemudian ditata tengahkan dan klik OK. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk sampai sini, kurang lebih tampilan layout data kita itu seperti ini. Namun, ini belum selesai. Kita masih perlu memasukkan sistem grid. Itu caranya tinggal diklik peta kita, lalu klik kanan, lalu klik properties. Kemudian kita pilih yang grid, lalu new grid. Kita pilih yang graticule, kemudian klik next.
Lalu di bagian secondnya ini kita tulis 15. Di bagian latitude dan juga longitude-nya. Kemudian next, next lagi, dan finish. Kemudian kita klik apply. Nah, di bagian pinggir sini kan sudah mulai kelihatan tuh, ada grid-nya. Namun ini kan kelihatan sangat kecil ya, dan juga di bagian kiri dan kanan ini kita perlu buat menjadi label vertikal. Jadi tinggal di klik grid-nya ini, kemudian klik properties. Untuk ukurannya kita bisa tambahkan, misalnya 20. Lalu untuk yang vertical labelnya tadi, kita yaitu di bagian kanan dan juga kiri, berarti left and right. Kemudian bisa diklik OK dan juga apply. Nah, akan tampilannya seperti ini. Ini juga sudah cukup kelihatan, jadi bisa di-OK-kan. Lalu selanjutnya kita bisa sesuaikan ukuran petanya. Lalu kita bisa juga berikan kotak ke petanya ini. Jadi tinggal kotaknya di copy, lalu dipaste. Dan dipaskan ke petanya ini. Nah, setelah ini kita grupkan saja kotak dengan petanya. Di klik peta, lalu shift, lalu klik kotak. Selanjutnya klik kanan, kemudian klik group. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan logo-logo yaitu PSHL dan juga UB. Jadi caranya tinggal klik insert, lalu picture, kemudian masukkan logo UB. Ini diklik kecilkan, dipindahkan sini, lalu kita masukkan logo UB, cara sama insert, di picture, kemudian masukkan logo PSHL. Nah, kemudian langkah terakhir dari kegiatan pembuatan peta ini yaitu diberikan garis tepi atau neatline. Caranya adalah dengan klik insert, kemudian klik neatline. Setelah itu untuk yang placement ini kita pilih yang place around all element. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, akan terbentuk neatline atau garis tepi yang berada di luar seluruh elemen peta yang telah kita buat. Nah, jadi untuk layouting itu sebenarnya kalian bisa buat secara bebas. Yang penting itu tuh dalam layouting itu tuh terdapat komponen peta yang harus ada di dalam peta itu. Jadi untuk tampilan layoutingnya itu tuh tidak ada ketentuan jenis kreatif. Kalian aja yang penting komponen-komponennya ini itu harus ada. Seperti itu. Jadi baiklah, cukup sekian video olah data proses layouting pada praktikum PSHL tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.